Oke, Toyib. Di sini saya akan bahas tentang definisi inquiry learning. Inquiry learning melingkupi dua kata, inquiry dan learning. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan, sementara learning artinya pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu dari siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan ia pelajari. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Sementara bagi pengajar, inquiry based learning adalah serangkaian proses yang menggerakkan siswa dalam menemukan jawaban atas rasa keingintahuannya melalui pemikiran kritis. Dalam kata lain, siswa dituntut untuk berpikir kritis, logis, melakukan identifikasi masalah, dan menemukan sendiri jawabannya dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuannya. Hal ini dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran berbasis inquiry based learning bukanlah teknik atau praktik saja, tetapi sebuah proses yang memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan intelektual dan pemahaman mendalam para peserta didik. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Jadi dalam pembelajaran inquiry learning, peserta didik itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bertanya dan juga meneliti dan juga berkomunikasi antar peserta didik maupun kelompok. Yang kedua, untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Jadi peserta didik itu diharuskan bekerja sama antar peserta didik yang lain atau antar kelompok. Selanjutnya, agar mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata, dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, dan meningkatkan keberhasilan belajar. Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Jadi peserta didik agar lebih berpartisipasi dalam belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi karakteristik model pembelajaran inquiry based learning. Ada beberapa karakteristik model pembelajaran inquiry based learning. Di antaranya, yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik
tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pelajaran tertentu. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik model inquiry based learning adalah dapat menemukan dan memecahkan masalah dengan rasa percaya diri, dan siswa lebih kreatif mengembangkan materi yang dipelajari. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran inquiry learning menurut Joyce dan Weil. Yang pertama, mengenalkan siswa pada masalah. Guru memulai dengan memperkenalkan masalah atau situasi yang memerlukan analisis dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Misalnya, guru bisa memperkenalkan teks berbahasa Arab yang sulit dipahami siswa dan meminta mereka menemukan cara untuk memahami teks tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memancing rasa ingin tahu dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah atau pertanyaan dari teks berbahasa Arab tersebut. Mereka mungkin bertanya tentang arti kata tertentu, struktur kalimat, atau konteks budaya dalam teks. Kemudian, siswa membangun hipotesis atau dugaan awal tentang bagaimana mereka dapat memahami teks dengan lebih baik. Misalnya, dengan mencari makna kata-kata baru atau memahami tata bahasa yang digunakan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan membuat hipotesis. Siswa mengumpulkan data yang relevan untuk mengembangkan hipotesis mereka. Data ini bisa berupa kamus, referensi tata bahasa, sumber budaya Arab, atau konsultasi dengan penutur asli. Siswa mengumpulkan informasi ini untuk membangun hipotesis sementara tentang cara memahami teks. Misalnya, mereka mungkin menduga bahwa memahami konteks sejarah teks akan membantu mereka memahami maknanya. Yang keempat, merangkum informasi dan memberikan solusi. Setelah mengumpulkan data, siswa menyusun informasi yang telah mereka peroleh untuk mengembangkan jawaban atas masalah yang diajukan. Mereka menguji hipotesis mereka dengan menerapkan pengetahuan baru untuk memahami teks. Dalam contoh ini, siswa mencoba menerjemahkan dan menjelaskan teks berdasarkan data yang mereka kumpulkan, seperti definisi kata dan struktur kata. Yang kelima, berkomunikasi. Pada tahap terakhir, siswa berbagi hasil penelitian mereka dengan kelas. Mereka bisa melakukannya melalui laporan tertulis, presentasi lisan, atau diskusi kelompok. Siswa menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan masalah memahami teks berbahasa Arab, apa yang mereka pelajari tentang bahasa dan budaya, serta bagaimana proses penelitian membantu mereka. Langkah ini penting untuk meningkatkan keterampilan, komunikasi, dan berbagi pengetahuan. Melalui langkah-langkah ini, siswa tidak hanya belajar bahasa Arab, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, penelitian, dan komunikasi yang berguna dalam banyak aspek kehidupan. Tahapan-tahapan penerapan inquiry learning dalam modul. Untuk tahapan yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kegiatan yang dilakukan guru adalah yang pertama, membuka pelajaran dengan membaca salam dan membaca bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Semisal pada hari itu guru akan mengajarkan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka tujuan pembelajaran pada hari itu adalah agar siswa memahami materi tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan pertanyaan pemantik seperti hal ta'allamtum anil jumlah al-ismiyah atau jumlah al-fi'liyah. Dan selanjutnya adalah guru mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan penjelasan sebelumnya. Semisal penjelasan sebelumnya adalah bab mubtada dan khobar, maka guru menjelaskan pembelajaran tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan mubtada dan khobar. Kemudian pada tahapan kegiatan inti, yang pertama guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Setelah dibuat kelompok, guru menyampaikan alur diskusi pada hari ini. Kemudian,
guru memberikan materi yang akan dijadikan bahan diskusi per kelompok. Dilanjutkan dengan siswa diberikan waktu sekian menit untuk melakukan diskusi berdasarkan materi yang sudah dibagikan oleh guru. Tahapan ini termasuk dalam tahapan critical thinking, di mana siswa diminta untuk berpikir kritis. Setelah itu, setelah berdiskusi dengan kelompok masing-masing, karena menggunakan metode jigsaw, karena menerapkan model jigsaw, maka setiap kelompok mengirimkan 2 kelompoknya ke kelompok lain, dan di setiap kelompok menyisakan 1 orang sebagai tim ahli untuk menyampaikan materi mereka masing-masing. Tahapan ini juga disebut sebagai penerapan creative thinking, di mana siswa diminta untuk berpikir kreatif, menyampaikan hasil diskusi mereka dengan pemahaman mereka sendiri kepada kelompok lain. Setelah itu, siswa secara bergantian mempresentasikan materi sesuai kelompok masing-masing dan diberikan waktu 5 menit. Ini termasuk tahapan collaboration atau kolaborasi antar siswa agar bekerja sama untuk saling memahami materi yang telah dibagi. Lalu, siswa kembali pada kelompok masing-masing untuk memberikan materi kepada teman kelompoknya dari pemahaman yang sudah mereka dapat dari kelompok lain. Selanjutnya, guru akan mengevaluasi materi yang sudah didiskusikan tadi, dan guru memberikan pertanyaan untuk lebih memantapkan pemahaman siswa. Guru juga memberikan apresiasi pada setiap anggota kelompok yang sudah mau bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di tahap terakhir ada tahap penutup. Di sini guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. Dalam hal ini maka guru akan mengulas kembali pembelajaran tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian guru memberikan penugasan mandiri kepada siswa agar berlatih materi-materi yang ada di LKPD. Dan yang terakhir, guru mengakhiri dengan salam dan doa penutup.